Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Sudah mendekati 6 bulan. Hari ini akan saya bahas tentang apa ya? Kita bicara yang ringan-ringan saja ya. Kemarin itu kan saya sudah ada penglihatan tentang alat yang dipakai untuk mengeksekusi selain papan penggilasan baju. Selain papan baju ya, saya diberi penglihatan kalau ada alat yang agak panjang. Dalam hati saya kayaknya pedang. Tapi itu juga belum tentu benar karena penglihatannya itu masih bayangan hitam ya. Jadi bayangan hitam seseorang yang membawa alat yang agak panjang itu tadi. Makanya di tayangan beberapa hari yang lalu saya mengartikan mungkin itu pedang juga bisa jadi, atau kayu yang panjang bisa jadi, atau stick golf ya. Namun di tayangannya YouTube Anjas di Thailand, di mana Anjas ini kan memiliki foto dari almarhumah Amelia yang kondisi luka-lukanya dia mengetahui dari foto tersebut, dan dia menyangkal kalau itu bukan dari stick golf, mungkin dari alat yang lainnya seperti linggis atau parang dan lain sebagainya. Jadi alatnya alat yang agak ada benda tajamnya yang bisa melukai tubuhnya Amelia itu. Jadi stick golf kita singkirkan, mungkin alat yang lainnya yang agak panjang mungkin ya. Ya begitulah teman-teman, prediksi itu yang membuat kita menjadi agak bingung mengartikannya. Bayangannya seperti itu, hitam, alatnya agak panjang, tapi alat panjang ini alat apakah? Nah, ini yang perlu kita cari tahu jawabannya. Apakah itu parang? Apakah itu memang pedang yang agak pendek kan? Karena yang kalau pedang yang agak panjang kayak samurai enggak kayaknya ya. Jadi kayak pedangnya orang Indonesia yang enggak begitu panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman, masalah penglihatan saya yang kemarin itu. Saya juga belum tahu alat apakah yang dipergunakan untuk eksekusi tersebut. Tapi sudah diberi penjelasan dari Anjas di Thailand kalau itu bukan stick golf ya. Dan hari ini kita bahas tentang perkembangan di kasus ini, di mana pihak berwajib sudah mewawancarai 100 orang lebih. Nah, dari 100 orang lebih itu, apakah akan ada petunjuk-petunjuk yang didapat dari saksi-saksi tersebut? Nah, mari kita ungkap di sini perkembangannya. Saya pakai kartu apa ya? Pakai kartu yang ini saja ya, untuk mencari tahu perkembangan dari kasus ini setelah pihak berwajib mewawancarai saksi-saksi baru kurang lebih 30 orang lebih. Bagaimanakah perkembangannya? Apakah masih jalan di tempat ataukah sudah ada titik terang? Titik terang terus saja dari dulu ya, titik terang dalam kasus ini. Mari kita ungkap di sini ya. Dengan diwawancarai 30 orang lebih itu, apakah akan ada titik terang di kasus peristiwa ibu dan anak di Subang ini? Kartu yang jatuh 2 saya kocok lagi ya. Kita mencari jawabannya dengan cara kartu tarot ini, walaupun juga belum tentu benar ya guys. Jadi kalau kalian menonton prediksi saya, harus bisa menyikapi dengan bijaksana. Yang namanya prediksi belum tentu benar. Mari kita ungkap di sini hasil dari penyidikan pihak berwajib dengan wawancara 30 orang lebih tersebut.
ada simbol ratu bawa koin. Saya ambil 5 kartu ya. Oh, ada tonggak awal guys. Tonggak awal yang di belakangnya ada simbol matahari dan awan hitam. Ada titik terang. Kartu berikutnya bagaimana ya? Semoga bagus ya. Ada 2 tongkat dan ada simbol burung serta ada simbol awan di belakangnya. Ada kemajuan kayaknya ini. Selanjutnya kartu yang ketiga, ada simbol Seven of Cup. Seven of Cup. Tapi masih belum terfokus. Ada titik terang, ada kemajuan, tapi masih belum satu fokus, satu titik ini. Masih mencari lagi pihak yang berwajib ini. Selanjutnya kartu yang nomor 5, ada simbol koin besar yang artinya sudah ada perkembangan di sini, walaupun masih belum fokus pada temuan yang seperti kita harapkan, tapi Pak polisi ini sudah ada tonggak awal penyelidikan yang di belakangnya ada cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini di depannya ada awan mendung, yang artinya kalau kemarin-kemarin itu ibaratnya kasus ini ditutupi awan mendung. Setelah ada penyelidikan dengan saksi-saksi baru 30 orang lebih itu, ada titik terang di sini, ada secercah harapan untuk masalah ini menjadi agak terang benderang. Nah, kemudian di sini ada simbol 2 tongkat dan ada simbol burung. Burung itu bisa diibaratkan sebuah kabar. Terus di belakangnya ada awan. Awan itu sesuatu yang rapuh yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi bisa diartikan kondisi saat ini lebih bagus daripada kondisi sebelumnya. Namun pihak polisi tetap bekerja dan selalu mencari kabar-kabar terbaru yang ada kaitannya dengan peristiwa ini. Walaupun bisa dikatakan agak sulit ya Pak polisi ini menemukan yang seperti kita harapkan, karena TKP sudah rusak dari awal. Jadi Pak polisi ini mencari temuan-temuan baru dari hal yang lainnya tentunya. Jadi bisa diartikan juga agak kesulitan, makanya di sini tangannya diikat tongkat, kakinya juga diikat tongkat. Jadi agak ada kesulitan dalam melangkah. Tapi tetap berusaha mencari tahu dari kabar-kabar yang beredar ya. Selanjutnya di sini ada simbol Seven of Cups. Belum fokus penemuannya pada yang kita harapkan. Jadi temuan-temuan ini masih bisa dikatakan belum menjurus pada satu orang. Belum menjurus. Ya. Dan di sini juga ada simbol koin besar yang artinya sebuah proses yang akan menghampiri yang lebih bagus lah. Bingung saya ngomongnya, yang artinya pokoknya ada kondisi yang lebih bagus daripada sebelumnya, intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu dalam hal kasus peristiwa ibu dan anak di sini. Jadi seperti itu intinya, ada hal yang lebih bagus lagi, ada perkembangan yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Inti di kartunya seperti itu. Nah, kemudian yang saya prediksi sekarang ini, dimana di kontennya Kang Heri Susanto ada tayangan gara-gara foto profilnya Danu seperti itu ya. Kemudian kayaknya ada yang ngebahas yang memperkirakan kalau Danu dan Yoris sudah bersatu. Apakah benar demikian? Tapi kayaknya hal ini sudah diklarifikasi oleh Kang Heri Susanto. Tapi nggak ada salahnya kita ungkap di sini bagaimanakah
kondisi Danu dan Yoris hubungannya saat ini seperti apakah ya, agar kita bisa mengintip sedikit apakah mereka ini saat ini sedang gak baikan ataukah nanti kedepannya ada baikan. Entahlah ya, mari kita ungkap di sini. Untuk kondisi hubungan Danu dan Yoris saat ini seperti apakah? Hubungan Danu dan Yoris saat ini seperti apakah? Kalau dulu mereka saling support, kemudian pisah tim. Sekarang bagaimanakah hubungannya? Hubungan Yoris dan Danu saat ini seperti apa? Bola dunia. Bola dunia itu yang sudah ya sudah. Ini awal baru. Awal baru ini awal yang seperti apakah? Awal baru. Awal baru ini kayaknya mereka nggak baikan ini ya, masih belum baikan ini, tapi mereka saling memantau. Mereka nggak baikan karena dimana mereka kan pisah tim, dan itu merupakan awal yang baru di dalam permasalahan mereka berdua yang tadinya mereka saling support satu tim, kemudian berpisah tim, dan itu merupakan dunia baru buat mereka ya, buat mereka. Kemudian kalau dibilang mereka baikan masih belum. Tapi mereka ini saling mengintai, saling memantau. Ya, saling memantau ya, maklumlah berseberangan ya. Jadi apapun gerak-geriknya selalu akan diamati. Selanjutnya kartu yang ketiga, apakah mereka baikan? Ada tongkat 3 dan burung. Yang bisa diartikan masih belum baikan, tapi mereka ini selalu memantau, selalu cari kabar perkembangan yang ada ya. Belum baikan di sini, belum baikan. Selanjutnya kartu yang nomor 4 di sini. Ada menara putus, di mana belum baikan ini dikarenakan proses hukum ya. Jadi mereka kan berpisah tim dikarenakan juga proses hukum. Di sini juga muncul. Ada menara putus. Selanjutnya kartu yang nomor 5. Ada simbol wanita bawa pedang. Wanita bawa pedang ini yang menandakan memang mereka masih belum baik-baik saja. Jadi kalau Danu mengunggah foto profil itu ya mungkin sekedar mengunggah saja, tidak ada maksud lain-lain. Tapi ya karena netizen ini kan selalu memantau gerak-gerik mereka dan selalu berasumsi liar, jadilah mereka mempunyai pendapat-pendapat seperti itu. Tapi kalau menurut kartu tarot ini mereka masih belum baikan, tapi mereka saling memantau. Mereka nggak baikan, tapi mereka saling memantau. Ya, karena dimaklumi mereka beda kubu dan saling berseteru saat ini. Dan akan saya prediksi kalau sekarang ini kan kondisinya seperti ini, kedepannya kita bicara kedepannya, apakah mereka siapa tahu bisa baikan atau enggak ya kan. Kedepannya apakah mereka bisa baikan? Saya ambil 3 kartu saja di sini ya guys. Yoris dan Danu dalam proses hukum ini kedepannya apakah mereka bisa baikan? Aduh, ada simbol ini. Tongkat 2. Kaki dan tangannya terkurung. Selanjutnya ada simbol devil. Nggak bisa kayaknya, nggak baikan mereka. Kartu yang nomor 3.
ada simbol penderitaan. Jadi guys, untuk kedepannya mereka kayaknya nggak baikan selama dalam proses hukum ini. Kalau dulu mereka saling support kemudian bisa tim, nah kedepannya juga mereka nggak akan bisa baikan lagi dikarenakan kartu-kartunya juga seperti ini ya. Ada simbol devil ini kurang bagus apalagi di sini juga ada simbol penderitaan. Jadi kedepannya Yoris dan Danu tidak akan berbaikan selama proses hukum ini ya. Mereka sudah memutuskan untuk bisa tim dan kondisi mereka saat ini bisa dikatakan berseberangan, saling memantau, saling mencari tahu perkembangan kedua kubu masing-masing dan kedepannya nggak baikan. Nah, seperti itu teman-teman untuk prediksi Danu dan Yoris hubungan mereka saat ini. Ya, semoga saja peristiwa ini cepat terungkap. Siapa yang salah harus bertanggung jawab, dan kalau nggak salah semoga segera dipulihkan nama baiknya dan diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan ke depannya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.